Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama, gerbong mutasi ruang lingkup pemerintah Kota Bontang di bawah naungan Basri Najirah kembali dilakukan. Kali ini sejumlah OPD tanpa pimpinan telah diisi oleh pejabat definitif. Bertempat di Pendopo Rujak Wali Kota, pejabat yang dilantik diantaranya Dasuki sebagai asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sebelumnya ia merupakan Kadis Diskominfo. Ahmad Yani jabatan baru Kepala Satpol PP yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara Heru Triatmojo menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Usman menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PUPRK. Selanjutnya, Edi Foreswanto sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dijabat Muhammad Holis Edi Prabowo. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan diisi Dr. Tutuk Pribadi Ekowati. Sebelumnya ia menjabat Wadir Pelayanan RSUD Taman Husada Bontang. Adapun Direktur RSUD dijabat Dr. Suhardi. Terakhir, Badan Pendapatan Daerah definitif ialah Rapidah. Adapun Kepala Disduk Capil belum diumumkan oleh Wali Kota mengingat mesti menunggu Dirjen Kemendagri. Pengurangan tenaga kontrak daerah di ruang lingkup Pemkot Bontang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Namun Basri memastikan bersih-bersih TKD tidak hanya dilakukan di RSUD, namun juga akan menyasar sejumlah OPD di Kota Bontang. Basri mengatakan pengurangan dilakukan lantaran berdasarkan informasi yang diterima, jumlah TKD di setiap OPD terlalu gemuk, alias kebutuhan tidak seberapa, namun jumlahnya berlebihan. Kondisi ini praktis membebani APBD, mengingat gaji TKD diambil dari belanja barang dan jasa di tiap OPD. Pengurangan itu sebutnya dilakukan perlahan namun menyeluruh. Dia tidak merinci bagaimana teknis pengurangan kelak, namun tentu ada evaluasi kinerja sebagaimana di RSUD Taman Husada, serta kalkulasi antara beban kerja di tiap OPD dan berapa kebutuhan dibutuhkan berdasarkan beban tersebut. Adapun hingga kini belum diketahui pasti jumlah TKD di Bontang. Pasalnya penambahan TKD kerap dilakukan secara mandiri oleh OPD bersangkutan, tidak melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 2050 butir double L disita polisi. Tersangka yang merupakan pengemudi ojek online ditangkap di kediamannya di Berbas Pantai Bontang Selatan. Dari pengakuan tersangka, dia sudah menekuni pekerjaannya ini selama 4 tahun terakhir. Dia yang juga bekerja sebagai pengemudi ojek online mengaku mengambil barangnya ini dari Samarinda. Rata-rata pelanggannya merupakan pekerja. Dalam sepekan, tersangka bisa menjual sampai 200 butir. Kebanyakan pelanggannya merupakan kuli bangunan hingga pelajar. Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Tato Triharyanto menyebut tersangka menjual barang haram itu dengan harga bervariasi, mulai Rp20.000 sampai Rp50.000. Kini tersangka dan barang bukti double L dan uang tunai hasil penjualan 2 juta telah ditahan di Mapolres Bontang. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 196 dan Pasal 197 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Jembatan di Kelurahan Kanaan, Bontang Barat mengalami rusak parah. Alhasil, warga mesti berhati-hati ketika melintasi jembatan tersebut. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Telihan yang juga merupakan warga RT 7 Doalangi mengatakan, jembatan kayu ini menunjukkan kerusakan sejak 3 tahun silam. Dimulai dengan beberapa bagian jembatan mulai terlepas dari rangka utamanya. Sejak mulai menunjukkan kerusakan, warga setempat telah mengadukan ini ke pemerintah. Dalam 3 tahun, selalu diajukan dalam musrembang tingkat kecamatan, namun tidak pernah dijadikan prioritas pembangunan. Ya, kerusakannya sejak sekitar 3 tahun yang lalu sih sudah mulai rusak ini. Kemudian sudah ada beberapa warga yang terpelosok ini, dan sudah berapa kali diukur, dikunjungi, pernah juga dibor ini, tapi untuk ambil sampel dari provinsi, tapi saat ini belum ini, karena alasannya kemarin COVID oke lah. Dan ini sudah mulai lagi membaik, tetapi yang jelas ini mudah-mudahan ada solusinya lah. Beberapa kali dinas terkait baik dari kota maupun provinsi disebut telah mensurvei dan mengambil sampling jembatan. Namun hingga kini tidak ada perbaikan. Alhasil, kondisi jembatan yang dibangun sejak masa pemerintahan Wali Kota Sofyan Hasdam itu semakin memprihatinkan dan membahayakan warga.
Jika hujan, praktis jembatan semakin licin dan berpotensi membuat warga tergelincir. Sementara di malam hari, penerangan sekitar jembatan sangat minim. Warga harus ekstra hati-hati bila melintas, terlebih di sekitar jembatan banyak anak-anak. Doa berharap ada perhatian diberikan pemerintah terhadap akses warga tersebut. Warga dibuatkan jembatan baru agar mobilitas lancar, tidak lagi khawatir melalui jembatan. Kejadian memilukan dan tragis terjadi di Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Kecelakaan beruntun menewaskan 4 orang. Banyak korban berjatuhan akibat tabrakan beruntun. Terlihat ada kendaraan pribadi, motor, angkutan kota, dan pick-up. Truk tronton yang diduga mengalami remblong menghantam belasan kendaraan yang tengah menunggu di traffic light. Awalnya truk bermuatan 20 feet berisikan kapur pembersih air dengan berat 20 ton bergerak menuju Kampung Baru, Balikpapan Barat. Dia beranjak dari lokasi parkirnya di Jalan Pulau Balang, kilometer 13, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Begitu tiba di depan Raja Wali Foto, sang sopir mulai mengurangi persneling dari 4 ke 3. Sopir truk sempat berusaha menurunkan kecepatan gigi. Namun sesampai di depan Bank Mandiri persis jalan turunan Simpang Muara Rapak, rem truk diduga blong alias tidak berfungsi. Akibatnya truk itu meluncur laju dan menabrak pengendara yang sedang berhenti mengantri menunggu pergantian lampu merah di persimpangan Muara Rapak. Kini, sopir truk telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terupdate dari kami melalui www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.